Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan tentang fikih perbandingan mazhab menjadi tujuan utama kita belajar di era sekarang. Kenapa saya mengatakan penting bagi kita untuk belajar fikih perbandingan mazhab? Yang pertama, kita harus melihat fakta bahwa banyak di antara jamaah-jamaah sholat di masjid kita tidak mempunyai atau tidak berpegang kepada satu mazhab tertentu. Dan biasanya orang itu kalau beda, terus nggak ngerti kenapa temennya itu beda, itu biasanya agak sinis biasanya. Saya ada satu cerita, Bapak, Ibu. Ada seorang yang alim, menurut saya alim orang ini, saya kenal orangnya alim. Ya, kalau bicara alim itu berarti ya mungkin Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu sudah bisa dibaca lah kira-kira gitu. Tetapi ketika beliau ini berangkat umroh, pulang umroh, beliau ngomong, Pak, saya tuh sholat di depan Ka'bah nggak khusyuk. Ada orang sholat di depan Ka'bah nggak khusyuk. Ini saya cerita nggak saya buat-buat. Memang keluar dari mulut orang yang saya melihatnya ini orang alim. Saya tuh sholat di depan Ka'bah kok nggak khusyuk. Saya tanya, kenapa nggak khusyuk? Kiai jawabannya itu, Ustadz, kenapa nggak khusyuk? Gitu. Jawabannya adalah karena saya waktu sholat saya tidak mendengar bacaan basmalahnya imam. Ini alasannya. Karena kalau kita ke Mekah, Imam Sudais, ya, Imam Syekh Bandar Balila, Syekh Yasir Ad-Dawsari, Syekh Mahir Al-Mu'aikili, imam di sana, itu kalau baca basmalah gimana? Sir. Sir itu apa artinya? Pelan. Karena dia membaca satu literasi bahwa membaca basmalah itu adalah jahar, dan mungkin dia belum menemukan literasi bahwa ada pendapat bahwa bismillah itu tidak dibaca jahar, sehingga dia tidak nyaman sholatnya. Tidak bisa kita salahkan, Bapak. Tapi fakta yang menjadikan orang sholat di Masjidil Haram gak khusyuk gara-gara tidak mendengar basmalah, ini menunjukkan betapa urgensinya kita belajar tentang fikih perbandingan mazhab sebenarnya. Bahkan guru kami, ya, dosen saya pernah cerita waktu saya kuliah dulu. Beliau diundang ceramah di Pakistan. Ya, beliau diundang ceramah di Pakistan.
Tahu Pak? Pakistan. Pakistan mazhabnya apa? Belum pernah ke sana? Masya Allah. Ntar kita insya Allah saat kita rihlahnya ke Pakistan insya Allah ya. Ke Kashmir. Masya Allah. Ya. Guru kami diundang sholat di Pakistan. Diundang ceramah, mohon maaf. Diundang ceramah di Pakistan. Ya. Akhirnya apa? Beliau ikut sholat di soft-softnya orang-orang sholat yang di sana, di masjid di sana. Orang-orang Pakistan itu madhabnya adalah madhab Hanafi. Tahu madhab Hanafi Bapak? Madhab Imam Abu Hanifah. Begitu sholat, imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita membaca apa Pak? Amin. Betul kan? Itu yang amin itu dosen saya sendiri. Yang mengaminkan dengan keras itu hanya dosen saya sendiri. Dia beliau cerita, saya membaca amin keras banget di belakang imam dan tidak ada orang di situ yang membaca amin. Karena aminnya dibaca apa Pak? Sir. Nah. Kata beliau, saya malu saya, kata beliau. Ya. Jadi kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa nggak belajar fiqhul muqarin, fikih perbandingan madhab itu nggak bisa. Karena di sisi yang lain, kalau kita nggak paham amaliyah saudara kita memang agak kurang sreg gitu ya. Seperti tadi sholat di depan Masjidil Haram sampai nggak khusyuk. Yang kedua, kalau kita nggak paham madhab orang di situ, kita akan terlihat berbeda. Ya Bapak di sini madhab Imam Asy-Syafi'i mayoritas. Tapi ketika antum ke Pakistan, antum ke Turki, antum ke Uzbekistan yang madhabnya Imam Abu Hanifah, antum akan terlihat aneh. Ya, antum akan terlihat aneh. Bahkan mengetahui fikih perbandingan madhab itu rahmah. Kita bisa mengambil pendapat ketika kita dalam keadaan kesulitan. Contoh, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mubasyaratul jildi bil jildi, bertemunya kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan, itu membatalkan wudu, jelas. Ya. Kemudian Bapak Ibu tawaf. Masya Allah, kita doa ya, semoga semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Amin, 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 amin. Bapak nanti kalau haji, kalau umroh berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Padahal syarat orang tawaf itu selain madhab Imam Abu Hanifah mewajibkan dalam keadaan apa? Suci. Nggak boleh batal wudunya. Ternyata bersentuhan laki-laki dengan apa? Perempuan. Gimana? Wudu lagi. Tawaf sekali, wudu lagi. Tawaf sekali, wudu lagi. Sulitan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa intiqalul madhab, berpindah madhab dalam madhab Imam Malik contohnya. Imam Malik membedakan antara apa Pak? Bersentuhan dan apa? Menyentuh dan bersentuhan itu dibedakan. Apa bedanya Pak? Ayo. Menyentuh dan bersentuhan itu dibedakan. Kalau bersentuhan nggak pakai strum. Kalau menyentuh pakai strum, pakai. Nah, paham nggak Pak? Nah, ini susah saya jelasinnya. Jadi kalau kita bersentuhannya itu nggak ada syahwat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nyentuhnya memang niat, Pak, memang niat, ya, maka itu membatalkan apa? Menggunakan. Ini intinya
Kalau kita mengerti hal yang seperti ini, kita akan dalam keadaan tertentu kita akan bisa mengambil pendapat yang lain. Makanya menurut saya penting bagi kita untuk belajar tentang fiqhul muqarin, yaitu fikih perbandingan madhab. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih safar, fikih perbandingan madhab dalam hukum sholat jamak dan juga sholat qashar. Kenapa? Karena saya melihat orang Bea Cukai ini banyak bepergian, sering traveling. Nah, Masya Allah. Ini bentar lagi liburan anak-anaknya. Ustaz, mau kemana? Mau kemana? Mau Bandung. Wah, Bandung. Nah, ini bentar lagi liburan. Harus paham tentang fikih safar. Ya. Baik. Apa yang disebut dengan fikih safar? Safar itu adalah al-intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebut dengan apa? Safar. Orang yang safar, Bapak, orang yang safar itu dia punya 2 rukhsah minimal di dalam sholatnya. Ya, ini bisa nambah, tapi minimal 2. Yang pertama, dia bisa menjamak sholatnya. Zuhur dijamak dengan apa? Asar. Maghrib dijamak dengan isya. Subuh dengan duha. Enggak, subuh tidak boleh dijamak. Atau enggak boleh juga asar dijamak dengan maghrib. Enggak boleh. Ini namanya sholat apa? Sholat jamak. Yang kedua, ada namanya sholat qashar. Sholat qashar itu mengurangi jumlah rakaat, Bapak. Ya. Apa yang dikurangi Ustaz? Zuhur yang awalnya 4 jadi berapa? Jadi 2. Asar yang awalnya 4 jadi 2. Isya yang awalnya 4 jadi 2. Maghrib 3 jadi berapa? 1,5. Enggak, tetap berapa? 3. Apalagi subuh, jangan jadi 1 rakaat, ya, tetap 2. Ini namanya qashar. Gampang banget. Bapak Ibu sudah sering belajar yang itu. Kalau yang ini belum pernah belajar kayak yang ini. Lalu ketika safar itu diperbolehkan seseorang menjadikan dia jamak dan juga qashar. Pertanyaannya, safar yang model seperti apa yang memperbolehkan kita menjamak dan mengqashar? Bapak berangkat dari Jakarta ke Bogor. Ya, ke Bogor, menginap di villa. Berapa hari biasanya kalau nginep di villa, Pak? Di orang sini kalau nginep di villa berapa hari? Seminggu. Masya Allah. Niat bener nih liburannya ya. 2 hari, 2 malam nginep di villa Bogor. Pertanyaannya, pertanyaan satu. Boleh enggak kita kalau ke Bogor kita menjamak sholat kita? Boleh atau tidak? Bapak Ibu kalau ke Bogor dijamak enggak sholatnya, Pak? Loh, tidak. Yes, ini kayaknya saya nggak peduli dengan rukhsah keringanan itu. Mau sesulit apapun tetap lengkap ya. Jawabannya seperti ini. Kalau kita mengikuti 4 madhab, saya ulangi ya. Kalau kita mengikuti 4 madhab, Abu Hanifah rahimahullah, Malik rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, 4 madhab, maka 4-empatnya madhab ini mengatakan bahwa safar yang diperbolehkan jamak dan qashar adalah safar dengan jarak tertentu. Jadi ngitungnya safar itu pakai apa? Pakai jarak. Ingat-ingat ini aja.
Ya. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di batasan jaraknya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa jarak safar itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah itu 2 hari perjalanan pakai unta atau jalan kaki. Ya, dihitung oleh dulu para ulama, 1 pos, 1 marhalah itu 1 pos, itu kira-kira jaraknya 40 kilo sekian. Ya, 40 kilo lebih sedikit. Maka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang diperbolehkan jamak dan qashar safarnya harus melebihi 80 kilo. Beda-beda ulama, ada yang 84, ada yang 83, antara 80 sampai 90 kilo. Ya, dari Jakarta ke Bogor sudah ada 80 kilo atau belum? Sering ngitung apa orang sini? Nah, sekarang ada Google. Wah, enak itu, tinggal jarak sini ke sini berapa kilo, itu bisa dihitung sekarang pakai Google. Maka kalau kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, jarak itu adalah 2 marhalah, perjalanan 1 hari. Kalau mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah lebih dari itu, perjalanan 3 hari. Ya, jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu perjalanan yang diperbolehkan safar itu ya berarti 80 kilo kali 3. Gitu. Jauh banget. Berapa Pak? 80 kali 3 berapa? 100? 200? 240. Kira-kira Jakarta kemana ini? Jakarta mana? 240 kilo itu Jakarta mana? Brebes. Ya, sekitar Jakarta Brebes. Ya, kalau Jakarta Brebes baru boleh orang menjamak sholat, baru boleh orang mengqashar sholat. Pertanyaannya begini, ikut madhab Abu Hanifah apa ikut Syafi'i Pak dalam masalah ini? Mau yang 240 kilo atau mau yang 80 kilo Pak? Nah, kayaknya ibu-ibu itu suka yang pendek-pendek, 80 kilo aja. Ntar repot nunggu ke Brebes katanya. Jadi 4 madhab ini sepakat pakai jarak. Tetapi madhab Al-Imam Daud Az-Zahiri ini madhab gak terlalu terkenal sekarang, kalau dulu terkenal. Siapa Imam Daud Az-Zahiri ini? Beliau adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Daud Az-Zahiri ini madhabnya pernah menjadi madhab terbesar di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak? Ya, belakang Kalimalang sini Andalusia. Sekolah Andalusia ya. Enggak, Andalusia itu Spanyol. Dulu Andalusia, Sevilla, Granada, Barcelona itu negara Islam. Ya, madhab mereka di sana madhab Imam Daud Az-Zahiri, murid Imam Asy-Syafi'i. Ya, anak habis dari Islam di sana, habis madhabnya habis. Ya, kalau madhab Imam Daud Az-Zahiri, orang safar boleh jamak, boleh qashar, tidak dihitung dari jarak, tapi dihitung dari masyaqqah, kesulitan. Ini Imam Daud Az-Zahiri. Ya, kenapa Imam Daud Az-Zahiri menghitung jarak itu, menghitung menghitung safar itu dalam kesulitan? Karena dalil-dalil tentang jamaknya Rasul itu ternyata nggak terlalu jauh.
Ya, antum bisa baca di satu riwayat bahwa Rasul itu di Zil Hulaifah, mikot Zil Hulaifah. Sekarang namanya apa? Bir Ali. Itu sudah menjamak sholat. Bahkan sudah menghitung safar di situ. Padahal dari Madinah ke Bir Ali itu jaraknya kurang lebih cuma 15 km. Ya. Sehingga mazhab Imam Abu Daud Al-Zahiri, beliau mengatakan bahwa safar tidak dihitung dari jarak, tapi dihitung dari masyaqqah. Apakah dia mengalami kesulitan dalam perjalanannya atau tidak? Maka orang yang pergi dari Kalimalang menuju ke Pasar Senen, ya, kemudian jaraknya ini kurang lebih 20 km, tapi begitu masuk tol langsung apa Pak? Macet. Atau Bapak yang pulang kerja, ini sering nih, pulang kerja jam berapa Pak? Jam 5 sore, betul? Masuk ke kendaraan busway atau apa, baru berangkat, udah apa? Udah macet. Maghrib nggak nyampe, isya baru nyampe rumah. Pertanyaannya, padahal jarak antara tempat kerja Bapak dengan rumah itu kurang dari 80 km, tapi jarak tempuhnya bisa 3 jam, bisa 4 jam. Ya, jadi dari tempat kerja Bapak ke rumah itu jarak tempuhnya bisa 3 jam, bisa 4 jam, padahal kurang dari 80 km. Ya, sedangkan saya yang pakai jet pribadi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Juanda itu cuma ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit. Ini menjadi argumentasi madhab Daud Az-Zahiri bahwa safar tidak terikat dengan jarak. Pokoknya kita mengalami kesulitan dalam safar itu, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat kita. Paham? Nah, ini enak lagi. Kayaknya bapak-bapak lebih senang yang ketiga ini kayaknya. Lebih senang yang yang pakai masya ya. Saya jujur Pak, jujur ya, di situasi tertentu saya pakai macam ini, situasi tertentu ya, situasi tertentu itu saya pakai macam ini ya. Contohnya tadi berangkat sore itu, Masya Allah, jalan Jakarta itu sore itu udah kayak orang mau perang Pak ya, jalan padat dan seterusnya, padahal waktu sholat maghrib itu sangat apa? Sangat pendek. Waktu sholat maghrib itu sangat pendek, sedangkan jalan itu padat luar biasa ya. Kalau antum yang ikut madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala nggak akan pernah punya rukhsah untuk menjamak sholat. Tapi ketika antum memakai madhab Imam Daud Al-Zahiri, maka bisa menjamak sholat dengan ilat, hukum itu ada ilatnya, dengan alasan orang tersebut mengalami masyaqqah atau kesulitan. Ya, makanya ini menjadi ilmu baru bagi kita bahwa oh ternyata ada loh pendapat dari sebagian madhab yang mengatakan safar itu bisa ditempuh atau jamak itu bisa diambil dari jalur apa? Masyaqqah, yaitu kesulitan. Hanya nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW, ini hadis sahih Pak ya, diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa
Nabi Muhammad SAW itu sudah mengqashar menjamak sholat di Dzulhulaifah. Nah, padahal Dzulhulaifah dengan Madinah itu jaraknya berapa? 14 kilo. Sholatnya sudah saya jelaskan. Ya, inilah yang menjadi dalil madhab Daud al-Zahiri yang mengatakan bahwa safar itu tidak terikat dengan jarak, tapi terikat dengan kesulitan. Ini dalilnya. Ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, kunna fi sholati zuhri, ya, kami dulu sholat zuhur itu 4 rakaat ketika di Madinah. Tetapi kita mulai 2 rakaat ketika berada di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu mikotnya orang ahli Madinah. Bir Ali kalau sekarang namanya, ya, itu sudah bisa dikosor, sudah bisa dijamak. Ini yang menjadi alasan madhab Daud al-Zahiri. Sedangkan kalau madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, paling tidak itu ya antara 80 sampai berapa? 90 kilo, ya. Ini antara Jakarta ke Sukabumi, ya, Jakarta ke Sukabumi. Jadi kalau ke Bogor itu masih kurang dari 80 kilo. Makanya kalau antum ikut mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh sholat jamak waktu antum di Bogor, itu nggak boleh karena belum masuk jarak berapa? 80 km. Ke Sukabumi itu baru 89. Masya Allah. Ini dua madhab yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian ini menarik yang kedua. Aduh, udah mau selesai waktunya. Yang kedua, ainal afdol. Mana yang lebih utama? Kalau kita sedang safar, mana yang lebih utama? Apakah kita mengikmalkan sholat kita, menyempurnakan sholat kita, ataukah lebih utama mengambil keringanan menjamak dengan mengqashar? Ayo, Bapak Ibu, lebih utama mana? Menyempurnakan sholat atau mengqashar sholat? Halo? Bapak ke Bandung udah 80 km kalau kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau ke Bogor ikut mazhab Daud al-Zahiri udah bisa jamak, ya. Kita pergi safar. Pertanyaannya, lebih baik kita jamak sholat kita atau enggak? Atau lebih baik kita sempurnakan sholat kita? Lebih baik yang mana? Lebih baik yang mana, Pak? Masya Allah, ini beda sama Bapak yang ada di sini. Tapi jangan berantem, ya, mohon maaf, ya. Ini kalau safar bareng bahaya 2 orang ini. Ya kalau sekarang kan nggak bahaya. Coba kita lagi rihlah, lagi jalan-jalan, yang Bapak ngomong, oh, orang baru ke Bogor kok udah di jamak. Yang Bapak, loh, ngajimu kurang jauh. Yang bikin masalah ini kan kayak gini nih. Ngajimu kurang jauh, katanya. Makanya belajar fikih perbandingan mazhab, kata beliau juga. Juga datang kok waktu ngaji kok. Ainal afdol, mana yang lebih utama antara menjamak sholat dengan menyempurnakan sholat, mengqashar sholat dengan mengikmalkan sholat? Ainal afdol? Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan jamak dan qashar lebih afdol. Bahkan sebagian madhab mewajibkan jamak, mewajibkan qashar. Contoh madhab Imam Abu Hanifah itu kalau orang safar wajib qashar. Ini madhab Abu Hanifah. Ya, madhab Daud al-Zahiri juga mempunyai pendapat yang sama. Ya, jadi kalau Bapak bertanya ainal afdol, khilaf, ada perbedaan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan afdolnya adalah menjamak. Kenapa?
Ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha yuhibbu, Allah itu senang ya ketika rukhsahnya, keringanannya itu diambil. Jadi Allah itu senang kalau rukhsahnya, keringanannya itu diambil. Maka kalau kita mengikuti hadis ini, maka kalau Bapak safar antara puasa dengan tidak puasa, lebih baik mana? Tidak puasa. Kalau Bapak safar memilih antara jamak dengan tidak jamak, qashar dengan tidak qashar, maka lebih baik jamak, lebih baik qashar. Kenapa? Karena apa? Allah itu senang kalau keringanannya diambil. Ini yang berpendapat bahwa jamak qashar itu lebih afdal. Pendapat yang kedua mengatakan ya tidak, al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu disesuaikan dengan kesulitan. Nah, ini pendapat yang kedua. Semakin kesulitan kita melakukan ibadah tersebut, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Orang sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat, pahalanya lebih banyak mana? Lebih banyak 4. Kenapa? Karena 4 itu jumlahnya lebih banyak. Ya, sama kalau yang antum umroh. Nih yang umroh, pertanyaannya, antum kalau umroh dijamak, dikosor enggak sholat? Enggak. Sayang. Ya kan? Masa berangkat umroh 9 hari di sono dijamak terus, dikosor terus, sholatnya di hotel. Sayang. Maka memilih untuk tetap sholat di Masjidil Haram yang ikmal, yang sempurna. Makanya hal ini menjadi renungan bahwa ada perbedaan ulama tentang hal ini. Jadi ada yang mengatakan lebih afdal diambil keringanannya, ada yang lebih afdal tidak diambil keringanannya. Ustadz lebih milih yang mana? Kalau saya menyesuaikan dengan jamaah, kayaknya jamaah sini suka yang ringan-ringan. Ya sudah, saya lebih memilih untuk menjamak dan juga mengqashar. Makanya saya selalu ngomong, dalam rombongan safar harus dipilih 1 orang untuk jadi amirus safar. Amirus safar ini punya fungsi apa? Ini kalau jamaah beda, aku mau jamak, aku enggak mau qashar, aku mau jamak takdim, enggak, aku mau jamak takhir, kan berantem nih lama-lama kalau dibiarin. Nah ini kalau ada amir safarnya, ketua rombongan, ya sudah ikut aja ketua rombongan. Ya, saya pernah Pak safar ke Bandung, ketua rombongannya enggak mau jamak, enggak mau qashar. Masya Allah, saya gerundel dalam hati. Tapi tetap saya ikuti, ya, karena kenapa? Alasan dia, enggak, kita mau ibadah yang sempurna. Alasannya sudah, kita ikuti saja. Tapi kalau Bapak nunjuk saya amir safar, saya akan menjamak, saya akan apa? Saya akan mengqashar. Jadi afdolnya itu ulama berbeda pendapat. Makanya sesuatu hal yang seperti ini nggak usah menjadi perdebatan yang terlalu panjang. Ya kan? Ambil yang menurut Bapak Ibu mau diambil, kemudian bersikaplah tasamuh, bersikaplah legowo terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Karena kenapa? Karena yang namanya fikih itu ya seperti ini, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu kalau pengen tahu pengalaman saya tentang hal ini udah banyak banget. Ya, saya itu satu rumah, ada bapak saya, ada ibu saya, ada saudara saya. Alhamdulillah, kayaknya selama ini kita sudah lebih dari 5 kali lebaran nggak bareng. Itu udah pengalaman saya. Jadi satu rumah itu kan cuma ada bapak, ada ibu, ada 3 bersaudara. Saya kan 3 bersaudara. 5 orang ini saya hitung-hitung Pak, lebih dari 5 kali kita lebaran nggak bareng. Alhamdulillah saya nggak pernah dicoret dari kakak. Alhamdulillah. Ya, biasanya adik saya ikut saya, biasanya bapak sama ibunya agak beda. Tapi ya sudah.
Inilah perbedaan fikih. Jangan karena perbedaan fikih kita terpecah belah, kita saling mengumpat, kita saling mencela. Ya, kita pelajari semua madhab, kita pilih sesuai yang kita anggap sesuai dengan diri kita, yang kita anggap benar, lalu biarkan orang lain memilih dengan apa yang menurut mereka benar, yang mereka yakini. Makanya dalam rukhsah sholat safar itu ada tadi ya, ada yang pertama adalah tentang safar itu apakah dihitung dari jarak atau kesulitan, yang kedua apakah lebih baik diambil atau tidak ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita juga bisa pakai tayamum. Nah, sekalian nih saya ajari tayamum ya. Ini kalau biasa naik pesawat, orang sini kayaknya biasa naik pesawat ya. Bisa naik pesawat, ya saya sedih Pak Ustaz. Ada orang umroh, berangkat umroh Pak Ustaz, nggak sholat ya Pak Ustaz. Sedih saya, ya kan? Bingung katanya, wudunya di mana Ustaz? Bingung. Wah, ini pembimbingnya bermasalah ini, saya bilang kayak gitu ya. Nah, ini makanya harus belajar tata cara tayamum, kemudian tata cara sholat. Ya. Ada dua cara dalam tayamum. Enaknya Ustadz, saya kalau ngajar selalu ada dua dan dua. Walaupun istri saya satu ya, tapi tetap dua terus pilihannya. Yang pertama madhab Imam Syafi'i, riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Ini riwayatnya dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Imam Syafi'i itu cara tayamumnya dorbataini, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Ya, ikuti saya. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa ya. Sekarang Ustaz kenapa buka? Biar nanti ini ada videonya. Ini tayamum nggak dibuka. Ya, ayo baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dorbatun ya, satu kali pukulan. Ini kalau kita safar ini kita bisa ambil rukhsah ini kalau kesulitan pakai air ya. Nah, saya sering diprotes orang, harus ditiup Ustadz. Iya ditiup kalau banyak debunya. Kalau kayak gini apa yang mau ditiup? Saya pernah diprotes Ustadz. Ustadz kok nggak ditiup Ustadz? Saya dulu diajarin guru kami ditiup. Ditiup itu kalau bapak ngambil pasirnya di sana tuh, di bawah pohon tuh. Nah, habis digini ditiup. Kalau di sini nggak usah ditiup, ya. Anggap ini. Perhatikan ya. Ayo, Ustaz. Tidak usah seperti orang wudhu. Saya lihat orang tayamum kayak gitu, itu gemes saya. Oh, tayamum kok kayak orang wudhu, ya kan? Jadi dorbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah. Yang kedua pukul lagi. Perhatikan ya, tangan ini kita bagi dua. Ada yang di jari, ada yang di telapak. Yang di jari untuk bagian tangan yang luar. Lihat nih, lihat, tuh. Yang di telapak untuk bagian dalam. Tuh, nggak nyampe full Pak, nyampe sini aja. Karena yang ini mau kita pakai untuk mengusap, sampai sini. Kanan dulu kan, kanan dulu ya, jangan kiri dulu. Baru yang kiri sekarang. Tuh. Tuh. Kalau yang ini full. Nah. Bisa? Ya, itu caranya. Tayamum ini dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan. Ini madhab Imam Syafi'i. Riwayat sahabatnya adalah Abdullah ibnu Umar. Kenapa sampai tangan dikiaskan dengan wudhu? Riwayat yang kedua, makanya kenapa Ustaz harus riwayat yang kedua? Khawatir ada teman yang nggak sampai seperti itu tayamumnya. Riwayat yang kedua, riwayat dari sahabat Ammar bin Yasir. Ya, sahabat Ammar bin Yasir ini pernah meriwayatkan tayamumnya, yang tayamum yang diajarkan Rasul tidak dua kali pukulan, tapi cuma satu pukulan. Ikuti saya. Bismillah. Lihat, wajah langsung.
Setelah wajah, langsung telapak tangan. Selesai. Ya, itu riwayat yang kedua. Boleh Ustadz seperti itu, boleh. Ya, yang nggak boleh itu habis tangan, terus ke kepala, terus ke telinga, terus ke kaki, itu nggak boleh. Jadi dua riwayat, ada yang riwayat 2 kali pukulan, sekali di wajah, sekali di tangan. Ada yang riwayat kedua 1 kali pukulan untuk wajah dan juga apa? Ini juga bisa Bapak Ibu pakai ketika dalam keadaan safar di bis, di pesawat, di kereta. Ustadz kan ada air. Iya ada air Pak Ustadz. Iya ada air Pak. Cuma di kereta itu coba mau wudhu di kamar mandinya gimana Pak? Goyang. Nah, saya udah pernah nyoba. Daripada jatuh, ya kalau Bapak sehat masih keker kayak gini, ya udah sepuh. Suruh wudhu di kamar mandi kereta, udah. Kesulitan. Atau di pesawat, ya nggak usah kita terlalu kesulitan untuk ada air. Tayamum itu sebabnya bukan hanya ketidakadaannya air, ada air tapi sulit untuk kita pakai pun bisa kita gunakan rukhsah untuk apa? Tayamum. Itu udah beberapa ilmu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Langsung saja Ustaz. Dalam kondisi safar di hari Jumat, bagaimana status kewajiban sholat Jumat? Dan apabila jamaah qashar, di mana teknisnya untuk menyatukan Jumat dengan asar? Mumtaz. Yang pertama, kalau kita sudah dalam keadaan safar, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Termasuk rukhsah dari orang yang melakukan safar adalah tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi jangan ngeledek orang sholat Jumat. Saat ngeledek orang sholat Jumat, Bapak safar, terus duduk-duduk di mana ini? Di teras, orang-orang lagi apa? Sholat Jumat. Kemudian Bapak ditegur, Bapak kok nggak ikut sholat Jumat? Ngajimu kurang jauh. Gak boleh. Kalau Bapak sudah di dalam masjid, di lingkungan masjid, di pelataran masjid, maka harus ikut sholat Jumat. Ya kan? Harus seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak safar, kondisi Bapak safar, Bapak tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Terus bagaimana cara menjamaknya? Kalau kita mau menjamak, ya kita sholat zuhur sendiri dengan sholat apa? Sholat asar. Ustadz, saya maunya sholat Jumat, habis sholat Jumat kita mau jamak dengan sholat asar, jamak takdim boleh atau tidak boleh? Tidak ada masalah di situ. Ya, Bapak pergi ke Bandung, ikut sholat zuhur di sana, ikut sholat Jumat di sana. Selesai sholat Jumat, Bapak jamak dengan sholat apa? Sholat asar. Tidak ada masalah. Ya, yang nggak boleh itu sholat asar dijamak dengan sholat Jumat di waktu asar. Ini nggak boleh. Ini orang ngawur, ya, terkhutbahnya di waktu sholat asar. Ya. Tapi kalau sholat Jumat, habis sholat Jumat selesai, kemudian Bapak menjamak sholat zuhur, maka menjamak sholat asar, maka diperbolehkan. Atau tidak usah sholat Jumat, Bapak sholat zuhur, kemudian dijamak dengan sholat asar, juga diperbolehkan. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Silakan. Salam. Tadi kan dicontohkan saat periode umroh, di umroh masa iya sama umroh kosong sama kosong. Artinya latihan safar ini sebenarnya saat perjalanannya atau selama periode kita kayak tadi bagiannya kembali. Mumtaz. Pertanyaanmu bagus. Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan antum itu muwafaq. Pertanyaan yang dikasih taufik itu pertanyaan ini. Apakah safar dihitung perjalanannya
Ataukah sampai kita udah nyampe ke tempat itu masih dihitung safar? Periode safar itu loh, waktu safar itu ngehitung waktu kita naik bisnya, naik keretanya, ataukah selama kita belum nyampe rumah itu masih dihitung apa? Safar. Maka jawabannya adalah safar itu selama kita belum nyampe rumah tetap menjadi musafir. Ya, Bapak kampungnya di Boyolali, 3 hari di Boyolali. Maka selama Bapak 3 hari di Boyolali, Bapak tetap dihitung sebagai apa? Musafir. Paham? Jadi yang dihitung safar itu bukan hanya di perjalanannya waktu kita naik bisnya saja, tidak. Bahkan ketika kita sudah nyampe tujuan pun, sebelum kita pulang ke rumah, itu masih dihitung sebagai musafir. Walaupun ulama berbeda pendapat, mulai sampai berapa hari kita boleh dihitung musafir. Kalau madzhab Syafi'i itu 3 hari. Mukim belum bisa dianggap mukim itu kalau 3 hari. Ya, masih dianggap musafir. Tapi kalau sudah lebih 3 hari, apalagi sudah lebih sebulan, ini orang ngawur ini, ya kan? Maka sudah pasti dianggap sebagai mukim, orang yang sudah tinggal di situ. Ya, tapi selama perjalanannya masih kurang daripada itu, maka tetap dihitung sebagai musafir. Makanya inilah Bapak yang banyak menjadikan orang terkadang menghitung kalau orang ke Bandung nggak mau jamak karena dia merasa bahwa udah nyampe kok. Padahal nyampe Bandung, bukan nyampe ke rumah lagi, ya. Makanya saya tegaskan bahwa hitungan safar bukan hanya ketika kita sedang naik keretanya saja. Bahkan ketika kita sudah sampai pada tempat safar itu, kita masih bisa dihitung safar dengan dengan batas, kalau madzhab Syafi'i itu kalau tidak salah 3 hari, ada yang sampai di batas 17 hari, 18 hari ada, setengah bulan. Ustaz, yang setengah bulan ini dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasul ketika haji wada. Rasul selama haji itu beliau kan menginapnya, tinggalnya itu kan di Mekah. Itu beliau selalu menjamak sholatnya sampai beliau balik ke kota Madinah. Dan ulama beda pendapat selama berapa hari Rasul berada di Mekah. Sebagian ulama ada yang mengatakan 15 hari, ada yang 17 hari, ada yang 18 hari. Inilah yang menjadikan perbedaan berapa waktu lama orang di situ yang dihitung masih menjadi seorang musafir. Tapi kalau umumnya madzhab Syafi'i ya 3 hari. Masih 3 hari berarti masih dihitung sebagai musafir. Tapi selain madzhab Syafi'i ada yang menghitung sampai di setengah bulan, ya, 18 hari. Kayaknya sudah deh kayaknya, ya. Udah siang Pak ya. Ada pertanyaan lain Pak? Satu lagi ya, ntar nggak bisa tidur nih Pak kalau nggak dikasih. Kawan, ini terakhir ya. Mohon maaf. Silakan. Ya. Apakah misalnya nonton bola di stadion itu termasuk? Mumtaz, Masya Allah. Aku tunggu pertanyaan ini. Kenapa kalian nggak nanya ini? Ya. Pertanyaan pertama, jawabannya yang pertama, kalau Bapak ikut madzhab Syafi'i udah pasti nggak boleh. Udah pasti itu nggak boleh. Berapa jarak kali Malang ke GBK? Berapa? Kurang 80 kilo, ya. Kecuali kalau kamu nontonnya di PSM Makassar sono, ya kan, boleh itu zaman. Nonton di GBK, ya. Kalau Bapak stadionnya itu lebih dari 80 kilo, kita nggak bahas. Gimana kalau di GBK? Pas maghrib, Masya Allah, ini pengalaman orang sih. Ini udah terlanjur direkam ini harusnya off the record ini harusnya. Yang pertama, kalau ada masyakoh maka boleh dijawab.
Saya ulangi ya. Kalau ada masyaqqah, kesulitan, maka boleh dijamak dengan kita menggunakan pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Tapi kalau tidak ada masyaqqah, maka tidak boleh dijamak. Karena madzhab Dhawiri itu timbangan boleh dan tidaknya jamak itu apakah di situ safar itu ada kesulitan atau tidak, kan gitu. Jadi kalau di situ mengalami kesulitan boleh, tapi kalau tidak mengalami kesulitan ya nggak boleh. Terus boleh apa tidak, usah pikir sendiri. Saya nggak berani jawab. Karena pendengar ini yang penggemar bola ini, wah ini pakai fatwa saya repot ini ya. Ditutup di akhirat nih kan, kita mau tanggung jawab sendiri-sendiri ya kan. Saya hanya bisa menjawab sampai di situ, Pak. Jadi kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kesukaran, ya, maka diperbolehkan kita untuk menjamak dengan menggunakan madzhab Imam Daud Az-Zahiri. Tapi kalau tidak ada kesulitan, masih bisa dilakukan, masih memungkinkan dilakukan, maka tidak boleh dijamak. Paham Pak ya? Pikir sendiri Pak ya jawabannya ya. Ini saya bikin bimbang ini biar ini ya, biar nggak jadi hujahnya orang nonton bola ini. Ini bahaya nih, fatwa ini bahaya. Jadi gitu, batasannya adalah pada kesulitan dan tidaknya. Cukup ya, makin kesini makin bahaya pertanyaannya. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.